Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Nah, pada pertemuan simulasi dan komunikasi digital kali ini, kita akan membahas mengenai formula dasar di program pengolah angka. Apa itu formula dasar? Formula dasar itu adalah rumus-rumus yang disediakan oleh program pengolah angka untuk memudahkan kita dalam mengolah data. Seperti itu. Nah, nanti dalam rumus ini ada yang disebut dengan rumus penjumlahan, lalu rumus mencari rata-rata, rumus lagi logika, lalu rumus mencari nilai maksimal, minimal, dan sebagainya. Nah, pertama-tama kita akan menerapkan dulu nih contoh aritmatika dasar. Aritmatika itu adalah perhitungan. Kalau dalam matematika kan aritmatika dasar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dalam program pengolah angka, aritmatika ini juga bisa diterapkan. Misalkan kita akan melakukan penjumlahan. Di sini saya sudah ada tabel ya, tabel yang terdiri dari 4 kolom dan ada 5 baris. Nah, ini saya akan menjadikan satu. Nah, untuk menggabungkan sel dalam Microsoft Excel itu ada yang disebut dengan menu merge. Merge and center ini adalah fungsinya dia akan menggabungkan sel dan membuatnya menjadi rata tengah. Nah, seperti ini. Jadi kita akan di sini kita menggabungkan baris A, B, C satu baris seperti itu. Nah, lalu kita mulai balik lagi di aritmatika dasar tadi. Untuk penjumlahan itu jika kita akan melakukan penjumlahan antara data 1 yang berisi angka 25 ini, lalu data 2 yang ada di sel C4 ini dengan 5, misalnya kita melakukan penjumlahan. Caranya gimana? Pertama kita mulai dulu dengan tanda sama dengan, lalu kita klik di sel B4, lalu dikasih tanda plus, dan diklik lagi di C4. Nah, di sini langsung muncul ya. Di sini formula yang kita gunakan ini adalah sama dengan B4, yaitu sel B4 ditambah dengan sel C4. Kalau pengurangan gimana? Sama juga. Untuk menuliskan formula selalu diawali dengan sama dengan. Sama dengan B5 dikurangin dengan C5. Jadi 25 dikurangi 5 itu adalah 20. Sekarang kalau perkalian gimana? Awali dengan sama dengan, lalu kita klik di sel B6. Kalau perkalian itu tandanya ini, bintang. Baru di C6. Strip 25 dikali 5 adalah 125. Nah, terakhir untuk pembagian sama. 25, kalau pembagian itu adalah garis miring. Bagi 5. Hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah menunjukkan hasil dari operasi aritmatika dasar yang sudah kita peroleh. Jika dilihat di formula bar di atas ini, jika kita klik selnya, ini berisi dari formulanya itu. Oke, kita sekarang lanjut ke formula dasar. Nah, sekarang ada tabel nilai nih, nilai dari 5 siswa. Yang pertama namanya Andri, Budi, Fatin, Nando, dan Mario, dan dengan nilai yang masing-masing tertera di layar ini. Sekarang kita akan menjumlahkan nilainya. Karena kalau pakai aritmatika dasar kita harus menjumlah satu-satu ya, sama dengan 67 ditambah ini sel D4 tambah lagi sel E4. Nah, ini memerlukan waktu yang lama. Nah, untuk menyingkat waktu gimana? Kita gunakan formula yang sudah ada di Excel. Caranya, kita klik sama dengan, lalu ketik sum. Sum itu adalah formula yang disediakan untuk menjumlahkan beberapa data. Sum, kurung buka, lalu kita blok yang akan kita jumlah. Nah, dari jumlah nilainya Andri itu adalah 222. Lalu untuk jumlahnya nilai Budi gimana? Sama juga. Sum, sama dengan sum. Harus ingat kalau untuk memulai formula itu harus dengan tanda sama dengan. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa drag seperti ini nih, untuk meningkat. Jadi, kalau sudah satu kita susun formulanya, yang bawah tinggal kita geret ke bawah. Seperti itu. Nah, sekarang formula untuk menghitung rata-rata. Formula untuk menghitung rata-rata itu ada yang disebut dengan average. Berarti kita mulai dengan sama dengan average, kurung buka, lalu kita blok. Yang akan kita cari rata-rata apa mana? Nih. Misalnya kita mau cari rata-rata dari nilainya si Andri. Nah, jadi nilainya si Andri ini rata-ratanya adalah 74. Lalu untuk Budi, sama juga average.
average. Oke. Nah, sekian. Misalnya ke bawah nih, saya geret ke bawah. Sorry. Nah, di sini kita menunjukkan rata-ratanya dari si Fatin, Nando 89, Mario 83,6. Nah, misalkan kita mau ubah, ini kan di belakang angka ada banyak sekali, di belakang koma ada banyak sekali angka ya. Misalnya kita akan menyingkat menjadi 2 aja, 2 desimal di belakang titik atau belakang koma. Berarti kita masuknya ke format cell. Berarti klik kanan di sini, format cell, maksudnya ke decimal number ini. Nah, tadi format cell, number, lalu decimal place-nya kita pilih 2. Berarti otomatis dia akan menunjukkan angka yang desimal dengan 2 angka di belakangnya. Sekarang kalau kita ingin mencari nilai tertinggi dari masing-masing kolom nih, misalnya nilai tertinggi dari nilai 1. Nilai tertinggi itu, untuk mencari nilai tertinggi kita memakai formula yaitu yang disebut dengan max. Max itu adalah mencari nilai tertinggi dari ini nih. Kita akan mencari nilai tertinggi dari kolom C4 sampai C8. Nilai tertinggi adalah 90, yaitu nilainya Nando. Kalau nilai terendah gimana? Sama, tinggal sama dengan kalau max itu nilai tertinggi, kalau min itu adalah nilai terendah. Nah, seperti ini. 67. Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai tertinggi dan terendah dari nilai 2 dan 3, tinggal kita drag ke samping. Nah, ini juga berarti yang di bawah ini adalah nilai tertinggi dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, jumlah nilainya ini yang tertinggi siapa, yang terendah siapa, dan rata-ratanya yang tertinggi siapa, yang terendah siapa. Nah, itu ya, berarti kita tadi sudah mempelajari berapa formula nih. Pertama tadi sum itu untuk menjumlah. Lalu ada average itu untuk mencari rata-rata. Lalu tertinggi itu pakai formula max. Kalau yang terendah itu adalah min. Nah, kalau mencari jumlah seluruh siswa gimana? Misalkan ini nanti nggak cuma 5 nih, ada 50 atau sekian siswa. Nah, kita bisa pakai fungsi count. Count ini adalah menghitung sel yang berisi data. Maaf, count bukan B. Kita pakainya count ini aja. Nah, otomatis dia yang berisi itu ada 5 data, berarti jumlah seluruh siswanya ada 5, seperti itu. Jadi kita akan sudah mempelajari lagi satu fungsi, yaitu adalah count. Lalu ada juga yang disebut dengan fungsi logika. Oke, dengan fungsi logika ini kita bisa menentukan bahwa data itu sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat atau tidak. Misalkan di sini kita akan menambahkan kolom keterangan, di mana nanti keterangan ini kita akan menentukan bahwa jika Andri nilai 74, maka dia nilainya tuntas atau tidak. Nah, untuk menentukan itu kita menggunakan fungsi logika. Fungsi logika sama seperti tadi kita awali dengan sama dengan, lalu fungsinya atau formulanya adalah if. If jika sel G4 yaitu nilai rata-rata dari Andri itu lebih besar sama dengan 76, maka kita akan menunjukkan dia adalah nilainya tuntas. Jadi kalau nilainya lebih dari 76 dia tuntas. Lalu kalau sebaliknya jika dia tidak lebih dari sama dengan 76, maka dia akan remedi. Nah, seperti ini. Nah, otomatis karena nilainya Andri itu 74, di mana 74 itu adalah kurang dari 76, maka dia keterangannya remedi. Sekarang kita coba yang lain nih. Kita drag ke bawah. Nah, di sini Budi juga sama nih, sel G5. G5-nya 86 ya. Kalau 86 kan berarti dia lebih dari 76, maka dia tuntas. Seperti itu adalah fungsi-fungsi formula dasar yang ada di Excel yang bisa kalian pelajari. Sebenarnya masih banyak lagi formula-formula yang ada di Excel ini nih. Ada seperti AutoSum nih, kalau ada financial, banyak sekali. Tapi yang umum digunakan itu yang tadi, yang sum untuk menjumlah, average untuk mencari nilai rata-rata, max itu untuk mencari nilai tertinggi, min untuk terendah, dan count itu untuk menghitung data yang ada. Seperti itu. Nah, sekarang coba nanti habis ini kita akan mendiskusikan lagi mengenai formula-formula dasar ini di kolom komen postingan kita hari ini ya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.